Langit Kalimantan mulai meredup saat Yuda, Ulfa, Heni, dan Hana memasuki wilayah yang disebut warga sebagai hutan larangan. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari masih bersinar di atas kepala mereka. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang sini pada lebay. Hutan ya hutan, bukan tempat hantu, ujar Yuda sambil menenteng ranselnya. Ulfa yang dari tadi sudah gelisah mendesah. Banyak kejadian aneh di sini, Yud. Kita harusnya dengerin peringatan mereka. Heni tertawa kecil. Ulfa, lu terlalu percaya mitos. Kita ini cuma mau liburan, bukan uji nyali. Malam pun tiba. Mereka mendirikan tenda di tepi sungai yang airnya mengalir tenang, tetapi tak lama setelah itu, udara berubah mencekam. Angin bertiup kencang, membawa suara lirih seperti tangisan seorang perempuan. Hana menegang. Dengar enggak, bisiknya, semua terdiam. Tangisan itu semakin jelas. Terdengar seperti seseorang yang sedang menahan sakit luar biasa. Yudha berusaha menertawakan suasana. Mungkin suara binatang, namun tiba-tiba terdengar suara langkah kaki menyeret di sekitar tenda. Ulfa menggenggam lengan Heni erat-erat. Gua nggak suka ini, kita harus pergi. Heni menelan ludah mencoba mencari akal. Mungkin cuma warga yang iseng nakut-nakutin kita. Tiba-tiba tenda mereka bergoyang hebat, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk dari luar. Pagi datang dengan kabut tipis yang menyelimuti hutan. Udara lembab, seolah sisa hujan deras semalam, masih menggantung di dedaunan. Namun tak ada hujan yang turun semalam. Hana duduk di tepi sungai, wajahnya pucat. Aku nggak bisa tidur, suaranya nyaris berbisik. Tangisan itu rasanya begitu dekat. Ulfa mengusap lengannya yang merinding. Ia pun tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa ada yang mengawasinya dari dalam gelap. Sementara itu, Yuda berjalan santai ke pinggir sungai. Ia menceburkan tangannya ke air, membasuh wajahnya yang masih mengantuk. Ayo, kita berenang aja buat segerin. Badan, katanya, mencoba mencairkan suasana. Belum sempat ada yang menjawab, mereka semua mendengar suara gemerisik dari balik pepohonan. Heni menelan ludah. Siapa di sana? Dari dalam kabut, sesosok gadis muncul. Rambutnya panjang tergerai, basah seperti baru keluar dari air. Bajunya compang-camping, kotor dengan noda tanah dan lumpur. Wajahnya menunduk, tapi tubuhnya gemetar, seperti menahan tangis. Yudha melangkah mendekat. Senyumannya muncul seperti kebiasaannya saat bertemu gadis asing. Hei, kamu kenapa sendirian di sini? Tak ada jawaban. Gadis itu hanya berdiri kaku, tangan gemetar memegang ujung bajunya. Yang koyak Ulfa menarik lengan Yuda. Jangan deket-deket. Ada yang aneh. Namun Yuda menepisnya dan semakin mendekat. Nona, lu baik-baik aja, kita bisa bantu kok. Tiba-tiba gadis itu mengangkat wajahnya. Wajah yang basah oleh air mata, dengan mata sembab dan penuh kesedihan. Bibirnya bergetar, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi yang keluar hanyalah suara lirih. Tolong aku. Hana menggenggam tangan Ulfa erat. Ya Tuhan, Yuda semakin penasaran. Tolong apa? Lo nyasar? Gadis itu menggeleng. Air matanya menetes, bercampur dengan air sungai yang membasahi kakinya. Mereka menyakitiku. Ulfa mundur selangkah. Hatinya terasa sesak melihat kesedihan di wajah gadis itu. Seperti ada sesuatu yang menguar dari tubuhnya. Kesedihan yang dalam, kepedihan yang begitu nyata. Yuda seperti biasa lebih tertarik pada kecantikan gadis itu. Meski bajunya lusuh, wajahnya tetap memiliki kecantikan yang tak biasa. Siapa yang nyakitin kamu? Gadis itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah hutan dengan jari gemetar. Mereka, dan tiba-tiba tubuhnya tersentak kaku. Kepalanya menoleh perlahan ke arah Yuda dengan gerakan patah-patah. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu mencekam. Kamu,
Mirip mereka, bisiknya pelan. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Kabut di sekitar mereka berputar liar, membuat pemandangan semakin samar. Lari! Hana menjerit ketakutan, menarik tangan Ulfa dan Henny. Yudha masih terdiam, matanya membelalak saat melihat gadis itu tersenyum semakin lebar. Wajahnya yang semula cantik perlahan berubah. Kulitnya membiru, membusuk, matanya yang semula penuh air mata kini hitam pekat, tak bernyawa. Tolong aku. Suaranya berubah, lebih berat, lebih mengerikan. Yudha mundur, tubuhnya mulai gemetar. Apa? Tiba-tiba gadis itu menghilang. Tak ada jejaknya, tak ada suara. Yudha tersentak, mencari ke sekeliling. Dadanya berdegup kencang. Gak kemana? Dia. Tapi yang lain hanya menatapnya dengan ketakutan. Hana masih terisak, wajahnya ketakutan luar biasa. Dia nggak ada, Yud. Dari tadi nggak ada siapa-siapa. Suara Ulfa gemetar. Yudha merasa dunia berputar. Ia melihat ke sungai, berharap menemukan bayangan gadis itu di permukaan air. Namun, yang ia lihat bukan bayangan mereka, melainkan bayangan sosok lain. Seorang gadis berambut panjang, dengan mata penuh kebencian dan darah mengalir dari mulutnya, yang menyeringai mengerikan. Dan sebelum ia sempat berteriak, tangan pucat itu mencengkeram pergelangan kakinya. Siapa itu? Teriak Yudha, mengambil senter dan mengarahkan cahayanya keluar. Tidak ada siapa-siapa, tapi tanah di sekitar tenda mereka penuh dengan jejak kaki. Jejak kaki yang mengarah ke sungai. Suasana di hutan berubah drastis setelah kejadian di sungai. Tidak ada yang berbicara saat mereka kembali ke tenda, masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Langit mendung, menciptakan bayangan-bayangan ganjil di antara pepohonan. Udara semakin dingin, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, merayap di antara kabut yang menggantung rendah. Malam itu mereka duduk melingkar di depan api unggun, tetapi tak ada satu pun yang merasa hangat. Apa yang kita lihat tadi? Itu bukan manusia, Hana berbisik. Suaranya bergetar. Diamlah, Yudha mendesis, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua hanya ilusi. Namun hatinya sendiri tidak bisa berbohong. Ia masih bisa merasakan dinginnya tangan yang mencengkeram pergelangan kakinya tadi. Ulfa menunduk, tangannya terkepal di pangkuan. Kita nggak boleh di sini lebih lama lagi. Ada sesuatu di hutan ini yang nggak ingin kita ada di sini. Henny menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Besok pagi kita pergi. Namun, malam itu adalah malam yang panjang. Saat semua mulai terlelap, suara itu kembali terdengar. Tangisan lirih seorang perempuan. Namun kali ini, tangisannya lebih dekat, seakan berasal dari dalam tenda mereka. Ulfa membuka matanya dengan jantung berdegup kencang. Ia mendengar suara seseorang bernapas berat di sampingnya. Henny? Bisiknya pelan, tak ada jawaban. Ulfa menoleh perlahan dan dadanya hampir meledak melihat sesosok perempuan duduk di sampingnya. Rambut panjangnya basah menutupi sebagian wajahnya, sementara tubuhnya berlumuran tanah dan air. Perempuan itu menangis tanpa suara. Tubuhnya bergetar. Ulfa ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Lalu, perlahan-lahan, perempuan itu menoleh ke arahnya. Matanya hitam legam, dengan darah yang mengalir dari rongga matanya. Bibirnya tersenyum, lebar, terlalu lebar hingga hampir menyentuh telinganya. Ulfa, suara seraknya bergema, menyeret namanya dengan nada yang mengerikan. Ulfa akhirnya berhasil berteriak. Tubuhnya tersentak keras hingga ia menabrak dinding tenda. Henny dan Hana terbangun, sementara Yudha langsung mengambil senter dan menyorot ke segala arah. Ada apa? Teriak Henny panik. Ulfa terengah-engah, matanya liar mencari sosok tadi. Namun perempuan itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah bau busuk yang memenuhi udara, seperti daging membusuk yang bercampur dengan tanah basah. Dia ada di sini. Dia tadi ada di sini. Ulfa terisak, tubuhnya gemetar hebat. Yudha menelan ludah, mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin lo cuma mimpi buruk. Ulfa menggeleng cepat. Enggak, gue lihat dia. Gue bisa ngerasain dinginnya.
Dia ada di samping gue. Mereka semua terdiam, merasakan hawa yang semakin menusuk tulang. Lalu sesuatu terjadi. Henny yang masih mencoba menenangkan Ulfa tiba-tiba merasa kakinya basah. Ia menunduk dan darah membasahi pergelangan kakinya. Darah segar yang merembes dari tanah. Gue nginjek sesuatu. Suaranya bergetar. Yuda mengarahkan senter ke bawah dan mereka semua membeku. Tanah di sekitar mereka tidak lagi berwarna coklat. Tanah itu hitam pekat, seolah-olah menyerap sesuatu. Dan dari dalam tanah yang basah, jari-jari kurus mulai muncul, merangkak naik seperti sedang menggali keluar dari dalam bumi. Satu tangan, lalu tangan lain, semakin banyak, mencakar, merangkak, bergerak menuju mereka. Hana menjerit langsung mundur dan merosot ke tanah. Kita harus pergi dari sini. Namun saat mereka hendak berlari, suara itu kembali terdengar, cekikikan, bukan hanya satu, tapi banyak. Suara perempuan yang tertawa dengan nada melengking, bersaut-sautan di antara pepohonan. Dan kemudian, dari dalam kegelapan, mata-mata mulai bermunculan. Mata hitam pekat yang menatap mereka tanpa berkedip. Wajah-wajah samar dengan senyum yang terdistorsi bergerak mendekat dari antara pohon-pohon. Langkah kaki menyeret, ranting-ranting patah di segala arah. Mereka tidak sendiri, mereka telah dikelilingi. Yudha mengangkat senter dengan tangan gemetar. Saat cahaya menyapu hutan, wajah-wajah itu semakin jelas. Pucat, membusuk, dengan mata kosong dan bibir yang bergerak tanpa suara, mereka semua tersenyum. Tolong, suara perempuan itu kembali terdengar. Tapi kali ini, bukan hanya satu suara. Puluhan, suara berbicara bersamaan, mengulang kata yang sama. Tolong, tolong, tolong. Tangan-tangan dari dalam tanah semakin banyak, kini mencapai lutut mereka. Hana berteriak panik saat sebuah tangan mencengkram pergelangan kakinya, menariknya ke bawah. Jangan diam aja, tarik gue. Henny dan Ulfa segera menarik tubuh Hana. Namun semakin mereka menarik, semakin dalam tubuh Hana terseret ke dalam tanah yang basah dan lengket. Yuda, bantuin gue. Henny menjerit. Yuda yang masih terpaku akhirnya tersadar. Ia bergegas menarik Hana dengan sekuat tenaga. Tapi kemudian sesuatu membuatnya membeku. Di belakang Hana di dalam tanah yang terbuka ada wajah. Wajah seorang perempuan. Matanya terbelalak dengan darah yang mengalir dari rongga matanya. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Dan perempuan itu tersenyum ke arah Yuda. Dengan satu gerakan cepat, tangan kurus itu mencengkeram Hana dan menariknya ke dalam tanah. Jeritannya menggema sebelum akhirnya teredam sepenuhnya. Hana hilang, Ulfa terjatuh, menangis histeris. Henny membekap mulutnya sendiri. Matanya tak berkedip menatap tanah yang kini kembali tertutup, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Yuda melangkah mundur, tubuhnya gemetar hebat. Nak, kita harus pergi. Suaranya hampir tak terdengar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, suara itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Tolong aku. Dan kali ini, suara itu terdengar tepat di belakang mereka. Hening. Hutan seperti menahan napas setelah Hana menghilang ke dalam tanah. Aroma anyir bercampur dengan bau tanah basah semakin menusuk hidung. Ulfa masih berjongkok di tanah. Tubuhnya bergetar hebat, wajahnya basah oleh air mata. Henny menutup mulutnya dengan tangan. Matanya tak berkedip, menatap tanah yang tadi menelan Hana. Ini nggak mungkin, ini nggak nyata. Suara Yuda hampir tak terdengar. Namun keheningan itu tak bertahan lama. Tiba-tiba suara jeritan menggema dari dalam tanah. Suara Hana. Tolong, tolong gue. Ulfa tersentak, langsung merangkak ke arah tempat Hana tenggelam. Ia mulai menggali tanah dengan tangan kosong. Kita harus tarik dia keluar. Henny pun ikut menggali, kukunya patah, tangannya penuh lumpur dan darah. Suara Hana semakin lemah, penuh rasa sakit. Sakit! Tolong! Namun saat Ulfa menggali lebih dalam, jemarinya menyentuh sesuatu yang lunak. Bukan tanah, bukan akar, tapi sesuatu yang basah dan licin, sesuatu yang berdetak.
Ulfa menarik tangannya dengan cepat, jantungnya hampir copot saat melihat darah menetes dari jari-jarinya. Ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ada di dalam tanah. Yuda menyorotkan senter ke lubang yang mereka gali, dan di dalamnya mereka melihat sepotong wajah. Bukan wajah Hana. Wajah itu milik perempuan lain. Kulitnya membusuk, matanya terbelalak penuh amarah, bibirnya sobek dengan darah kering yang menghitam. Lalu mata itu bergerak. Tatapan itu langsung mengunci pandangan mereka. Mulut yang sobek itu mulai bergerak, menggumam dengan suara serak yang menyeramkan. Kalian harus mati. Seketika tangan busuk itu mencuat keluar dari tanah dan mencengkeram leher Ulfa. Ulfa menjerit, tercekik oleh jemari yang dingin dan keras. Heni dan Yuda berusaha menariknya, tetapi genggaman tangan itu terlalu kuat. Ulfa meronta. Kukunya mencakar kulitnya sendiri saat ia mencoba melepaskan diri. Matanya hampir melotot keluar saat suara berderak terdengar dari dalam lehernya. Sialan! Yuda meraih batu besar di dekatnya dan menghantam tangan itu. Dengan sekuat tenaga, tangan itu hancur, berubah menjadi tanah yang bercampur belatung. Ulfa terjatuh ke tanah terbatuk-batuk, sementara bekas cengkeraman itu masih membekas di kulitnya. Luka lebam hitam seperti terbakar dari dalam. Namun, mereka tak bisa bernapas lega, karena dari dalam tanah, sesuatu sedang merangkak keluar. Tanah mulai bergerak sendiri. Lubang yang tadi mereka gali melebar, tanahnya membelah seperti rahang raksasa. Dari dalamnya, muncul sosok perempuan yang sama. Tapi kali ini, seluruh tubuhnya terlihat. Rambut panjangnya menggantung basah, wajahnya penuh. Luka menganga, perutnya koyak seperti pernah disayat dengan kasar. Tangannya yang kurus mencengkeram tanah, mencakar-cakar permukaannya dengan suara yang menusuk telinga. Ia merangkak perlahan, matanya hitam pekat, penuh kebencian yang tak terbendung. Dan di balik tubuhnya yang rusak, sesuatu yang lebih mengerikan. Terlihat tubuh Hana tergantung dalam keadaan tak bernyawa. Wajahnya membiru, darah mengalir dari mulutnya yang terbuka lebar. Tidak. Hana! Ulfa menjerit, tangannya bergetar hebat. Tubuh Hana tampak seolah diseret bersamaan dengan bangkitnya arwah mengerikan itu. Kepalanya terkulai, matanya yang sudah kosong masih terbuka lebar, seperti menyaksikan kematiannya sendiri. Heni mulai menangis ketakutan, sementara Yuda hanya bisa berdiri membeku. Arwah itu membuka mulutnya, mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. Suara tangisan, jeritan, dan cekikikan bersamaan menggema di seluruh hutan. Tanah di sekitar mereka mulai pecah. Dari dalamnya muncul tangan-tangan lain. Mayat-mayat yang terkubur di dalamnya ikut bangkit, siap menyeret mereka ke dalam kegelapan yang sama. Yuda akhirnya tersadar. Lari. Mereka berlari sekuat tenaga, meninggalkan tenda, meninggalkan barang-barang mereka. Namun suara itu terus mengikuti mereka, langkah kaki menyeret di belakang mereka, cekikikan perempuan di telinga mereka. Dan yang paling mengerikan, suara Hana yang kini sudah mati, memanggil mereka dengan suara yang bukan miliknya. Ulfa, jangan tinggalkan aku. Kembali, Ulfa menoleh tanpa sadar. Dan di sana ia melihat Hana berdiri, tubuhnya penuh darah, kepalanya miring dengan posisi yang mustahil. Hana tersenyum dan mulai berjalan ke arahnya. Ulfa berhenti berlari. Matanya membelalak melihat sosok yang berdiri di depannya. Hana yang sudah mati. Tubuhnya yang berlumuran darah tampak goyah, kepalanya miring dengan sudut yang tidak mungkin terjadi pada manusia hidup. Lehernya terlihat seperti hampir putus, hanya tersisa sedikit daging yang masih menahan kepalanya tetap menempel di tubuhnya. Hana, suara Ulfa bergetar, air mata mulai membasahi pipinya. Heni dan Yuda yang sudah lebih dulu berlari berhenti ketika menyadari Ulfa tak lagi mengikuti mereka. Ulfa, jangan lihat dia, teriak Yuda panik, namun Ulfa tak bergerak. Pandangannya terkunci pada Hana yang kini tersenyum aneh, senyuman yang bukan milik sahabatnya. Kenapa? Lu tinggalin gue?
Suara Hana terdengar seperti gemuruh dari dasar bumi bercampur dengan suara isak tangis yang menyayat hati. Ulfa terisak, tubuhnya gemetar hebat. Gue nggak ninggalin lu, Han. Gue nggak mau lu mati. Ini semua salah kita. Salah kita. Perasaan bersalah menghantamnya dengan sangat keras. Kenapa mereka datang ke hutan ini? Kenapa mereka mengabaikan tanda-tanda bahaya? Dan yang paling menyakitkan, kenapa ia tak bisa menyelamatkan Hana? Sementara itu, Henny berlari kembali ke arah Ulfa dan menarik tangannya dengan kasar. Ulfa, dia udah bukan Hana, kita harus pergi. Tapi Ulfa tidak bisa bergerak karena mata Hana kini menatapnya tajam. Dan kemudian, Hana tersenyum lebih lebar. Terlalu lebar. Mulutnya sobek hingga ke pipinya, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam dan berlumuran darah. Darahnya sendiri. Lalu, ia mengangkat tangannya dan di jemarinya sesuatu tergenggam erat. Gelang persahabatan mereka Ulfa membeku. Itu gelang yang mereka buat bersama bertahun-tahun lalu. Gelang yang seharusnya masih ada di pergelangan tangan Hana ketika dia ditarik ke dalam tanah. Hana, air mata Ulfa semakin deras. Tapi kemudian Hana mulai bergerak, bukan berjalan, seperti manusia biasa. Tubuhnya tersentak-sentak, kepalanya berputar dengan gerakan patah-patah yang tidak wajar. Dan dengan satu langkah cepat, ia berlari ke arah Ulfa. Lari, Ulfa! Henny menarik tangan Ulfa dengan sekuat tenaga. Ulfa akhirnya sadar dan berlari bersama Henny, mengejar Yuda yang sudah berusaha mencari jalan keluar dari hutan terkutuk ini. Namun, langkah mereka terasa berat. Tanah di sekitar mereka kini berlumpur. Semakin dalam setiap kali mereka melangkah. Dari dalam lumpur, tangan-tangan mayat mencuat, mencoba meraih kaki mereka, mencakar kulit mereka dengan kuku tajam yang membusuk. Sementara itu, suara Hana semakin mendekat di belakang mereka. Aku kedinginan, Ulfa. Suara Hana terdengar di telinga Ulfa, seolah-olah ia berbisik tepat di belakangnya. Ulfa menoleh sesaat dan jantungnya hampir meledak. Hana melayang di udara, tubuhnya bergetar cepat seperti rekaman rusak. Wajahnya semakin mengerikan dengan mata, yang kini hanya berupa rongga hitam kosong yang meneteskan darah. Tangan Hana merentang, bersiap mencengkeram Ulfa. Dan saat Ulfa berpikir semuanya sudah berakhir, Henny menjerit ketika sebuah tangan busuk keluar dari tanah dan mencengkeram pergelangan kakinya. Ia terjatuh dengan keras, wajahnya hampir tertanam ke dalam lumpur. Henny! Ulfa dan Yudha berusaha menariknya, tetapi tangan itu semakin kuat menariknya ke dalam tanah. Dari dalam lumpur, wajah-wajah mayat mulai muncul. Wajah perempuan-perempuan yang senyumannya sama seperti Hana, penuh kebencian dan dendam. Mereka berbisik bersama. Temani kami. Henny berteriak lebih keras. Tubuhnya semakin terseret ke dalam tanah. Ulfa dan Yuda menariknya dengan sekuat tenaga, tetapi lumpur itu semakin dalam, seolah ingin menelannya sepenuhnya. Dan di saat terakhir, Hana muncul tepat di depan mereka. Wajahnya kini hanya berupa tengkorak yang berlumuran darah. Dan dengan suara yang bergema hingga ke seluruh hutan, ia berbisik, "Jangan tinggalkan aku sendirian, Ulfa." Ulfa menjerit ketakutan. Lumpur itu akhirnya menelan Henny sepenuhnya. Tangannya masih terangkat ke udara sebelum akhirnya lenyap ke dalam tanah. Suasana mendadak sunyi. Ulfa jatuh terduduk, tubuhnya lemas. Henny, sahabatnya, kini juga telah hilang. Yudha menarik Ulfa yang masih terisak. "Kita harus pergi sekarang." Ulfa tidak tahu bagaimana tubuhnya bisa bergerak, bagaimana ia masih bisa berlari setelah kehilangan Hana dan Henny, yang ia tahu mereka tidak bisa berhenti sekarang, karena di belakang mereka, suara Hana semakin mendekat, dan kali ini Hana tidak sendiri. Hutan semakin gelap, seolah cahaya bulan pun tak sanggup menembus pekatnya malam. Langkah kaki Yudha dan Ulfa terseret-seret, tubuh mereka penuh luka dan lumpur. Nafas mereka tersengal, tapi mereka tahu mereka tidak bisa berhenti. Di belakang mereka, suara langkah yang menyeret masih mengikuti. Bukan hanya satu, banyak. Ulfa ingin menangis, ingin menjerit sekeras-kerasnya,
Tapi suaranya sudah habis. Tubuhnya masih bergetar, darah masih mengalir dari bekas cakaran di lengannya. Henny, Ulfa menoleh sekilas ke belakang berharap itu hanya mimpi buruk. Tapi kenyataan lebih mengerikan dari mimpi apapun. Di sana berdiri Hana dan Henny. Tubuh mereka kini sama-sama rusak. Wajah mereka berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi disebut manusia. Henny yang tadi mereka lihat tenggelam dalam lumpur kini berdiri dengan kepala terkulai. Darah masih menetes dari mata dan mulutnya. Mulutnya bergerak, dan kata-kata yang keluar membuat dada Ulfa sesak. "Kenapa lo nggak selamatin gue, Fa?" Ulfa menutup telinganya. Air matanya jatuh semakin deras. "Tidak, aku nggak mau dengar." "Ulfa, kita sahabat kan?" Suara Henny lirih. Tapi dingin Ulfa menggeleng, semakin mundur ke belakang hingga hampir terjatuh. Dadanya terasa sesak, hatinya remuk. Aku nggak mau kehilangan kalian." Hana dan Henny kini mendekat. Langkah mereka seperti melayang cepat dan tak wajar. Ulfa mencengkeram Yuda, matanya penuh keputusasaan. "Ini semua salah kita, Yud. Kita seharusnya nggak main-main. Kita seharusnya nggak datang ke sini." Yuda tak menjawab, hanya menggertakkan giginya. Ia tahu Ulfa benar. Mereka telah bermain-main dengan sesuatu yang seharusnya tidak mereka ganggu. Tiba-tiba Ulfa merasakan sesuatu di pergelangan tangannya. Dingin. Ia melihat ke bawah dan hampir menjerit. Sebuah tangan busuk mencengkeram lengannya. Itu tangan Henny. Bukan Henny yang ada di depan mereka, tapi tangan lain yang muncul dari dalam tanah, mencengkeramnya dengan kuat. Ulfa mencoba menarik tangannya, tapi genggaman itu semakin erat. Kukunya mencakar kulit Ulfa hingga darah keluar. Lepasin aku." Yuda berusaha menarik Ulfa, tapi semakin mereka melawan, semakin banyak tangan yang keluar dari tanah. Mereka berusaha menelan Ulfa, menghukum Ulfa. Hana tersenyum, matanya kosong. "Gua masih ingat waktu lo janji, kita bakal selalu bareng." Henny menyeringai, darah mengalir dari mulutnya. Tapi lo ninggalin gue, lo ninggalin kita." Ulfa menggeleng, hatinya hancur. "Aku nggak ninggalin kalian, aku nggak mau kalian mati." Hana mendekatkan wajahnya ke Ulfa, bau busuk kematian menusuk hidungnya. "Tapi kita mati, Ulfa." Tangan-tangan itu semakin banyak menarik Ulfa lebih dalam. Ia menangis. Ia berteriak, tapi tak ada yang bisa menyelamatkannya. Tiba-tiba, duar, suara tembakan menggema di udara. Tangan-tangan itu berhenti. Hana dan Henny mundur sejenak, mata hitam mereka menatap penuh kebencian. Dari balik pepohonan, seseorang muncul. Seorang pria tua, membawa senapan dan kantung penuh jimat. Lari sebelum semuanya terlambat. Yudha tak berpikir panjang. Ia menarik Ulfa yang masih menangis, memaksa tubuhnya yang lemah untuk berlari. Mereka berlari, tapi di belakang suara Hana dan Henny semakin marah. "Jangan tinggalkan kami, Ulfa. Kalian semua harus mati bersama." Mereka tak peduli lagi. Mereka hanya ingin keluar. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat cahaya di ujung hutan. Mereka tidak tahu apakah itu masih dunia nyata atau bukan. Tapi mereka tahu mereka harus keluar sebelum semuanya terlambat. Udara malam semakin pekat. Angin bertiup membawa aroma busuk yang menusuk hidung. Ulfa dan Yudha berlari sekuat tenaga, meninggalkan hutan terkutuk yang seakan menelan mereka hidup-hidup. Di belakang, pria tua yang muncul entah dari mana masih berdiri tegap. Senapannya siap menembak lagi. Ia menatap sosok Hana dan Henny yang semakin mendekat dengan tatapan tajam. "Kalian sudah lama mati, jangan ganggu yang masih hidup." Suaranya parau, penuh kebencian. Namun Hana dan Henny tidak gentar. "Kami tidak akan pergi tanpa mereka." Hana membuka mulutnya lebih lebar, terlalu lebar. Rahangnya bergeser dengan bunyi retakan mengerikan, memperlihatkan barisan gigi tajam dan lidah yang membusuk. Tiba-tiba, dari dalam mulutnya, sesuatu keluar. Tangan. Sebuah tangan menjulur dari dalam. Tenggorokan Hana meraih pria tua itu. Pria tua itu tersentak. Tangannya bergetar saat berusaha menarik pelatuk senapan.
Namun sebelum ia sempat menembak, tangan busuk itu merobek lehernya dalam satu gerakan cepat. Darah menyembur kemana-mana. Pria tua itu terbatuk-batuk. Darah mengalir dari mulutnya. Matanya membelalak ketakutan. Ia mencoba menutup luka di lehernya dengan kedua tangan, tetapi darah terus mengalir deras, menodai tanah yang sudah penuh dengan noda kematian. Tubuhnya ambruk, menggelepar sesaat, lalu diam. Hana dan Henny tertawa, suara mereka menggema di seluruh hutan. Kau takkan bisa menyelamatkan mereka. Ulfa dan Yuda menoleh sekilas dan melihat mimpi buruk yang lebih mengerikan dari neraka manapun. Pria tua itu masih terbaring, tubuhnya gemetar, matanya menatap kosong ke atas. Namun sesuatu mulai terjadi. Dari dalam tubuhnya, cacing-cacing besar merayap keluar dari luka di lehernya, melata di wajahnya, menyusup ke dalam matanya yang membelalak. Tiba-tiba, tubuhnya mulai bergerak lagi, tapi bukan sebagai manusia, sebagai sesuatu yang lain. Mulut pria itu menganga, suara geraman rendah keluar dari tenggorokannya. Kepalanya terangkat dengan sudut yang mustahil. Matanya kini hitam sepenuhnya. Ulfa dan Yuda menjerit dan kembali berlari. Mereka harus keluar dari sini sebelum mereka juga menjadi bagian dari kegelapan ini. Mereka terus berlari tanpa arah. Kaki mereka berlumuran lumpur dan darah. Hutan di sekitar mereka berubah. Pohon-pohon kini tampak seperti tubuh manusia. Kulit kayunya berdenyut seperti memiliki nadi, dan dari batangnya darah merembes keluar. Ini bukan hutan biasa. Yuda berbisik dengan napas tersengal. Ulfa menoleh ke kanan dan langsung menjerit. Dari dalam batang salah satu pohon, wajah manusia muncul, matanya membelalak seolah sedang menjerit dalam kesakitan. Mulutnya terbuka lebar tetapi tidak ada suara yang keluar. Dan bukan hanya satu. Seluruh pohon di hutan ini memiliki wajah. Hana dan Henny kini tidak lagi mengejar mereka, karena mereka sudah ada di mana-mana, di pepohonan, di tanah, di udara. Ulfa jatuh terduduk, tangannya menutupi wajahnya. Ia menangis terisak, tubuhnya tak lagi kuat untuk berlari. Aku nggak kuat, Yud. Aku nggak bisa. Yuda mengguncang bahunya dengan keras. Jangan nyerah, Ulfa. Kita harus keluar dari sini. Namun sebelum Ulfa bisa menjawab, sebuah akar besar keluar dari tanah dan melilit kaki Yuda. Mata Yuda membelalak. Sial! Akar itu semakin erat, mencengkeram betisnya hingga tulangnya retak. Yuda menjerit kesakitan, mencakar tanah, berusaha melepaskan diri. Ulfa mencoba menariknya, tetapi akar itu terlalu kuat. Tiba-tiba suara bisikan terdengar di telinga mereka. Diam di sini selamanya bersama kami. Akar lain keluar dari dalam tanah dan langsung menusuk perut Yuda. Darah menyembur dari tubuhnya, membasahi wajah Ulfa yang kini dipenuhi teror. Yuda terbatuk darah, wajahnya memucat. Ulfa menarik tangannya dengan panik, berusaha membawanya pergi. Enggak, Elo, enggak boleh mati, Yud. Tapi akar itu semakin menggila. Satu akar lain melilit leher Yuda dan mulai menariknya ke atas. Ulfa hanya bisa menjerit sekeras-kerasnya saat tubuh Yuda terbelah menjadi dua dalam satu tarikan brutal. Darah dan organ tubuh berhamburan kemana-mana. Bagian tubuh Yuda terjatuh ke tanah dengan bunyi plok yang mengerikan. Ulfa membeku, tubuhnya gemetar hebat. Enggak. Matanya menatap tangan Yuda yang kini tergeletak di tanah. Jari-jarinya masih bergerak perlahan, seakan masih ingin meraih sesuatu. Yuda sudah mati. Sekarang, Ulfa benar-benar sendirian. Dan di sekelilingnya, suara Hana dan Henny kembali terdengar. Sekarang, cuma lu yang tersisa, Ulfa. Dari balik pohon-pohon yang berdarah, puluhan wajah mulai bermunculan. Mayat-mayat yang pernah tersesat di hutan ini. Mereka semua menatap Ulfa dengan senyum mengerikan. Ulfa tahu, tidak ada jalan keluar. Ulfa tersungkur di tanah yang basah oleh darah, lumpur, dan sisa-sisa mayat yang tertinggal di hutan ini. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun dengan cepat. Matanya membengkak oleh air mata. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Semua sudah mati, Hana, Henny. Dan sekarang, Yuda.
Ia menoleh ke samping, melihat tubuh Yuda yang sudah terbelah dua, tangannya masih sedikit bergerak seolah ingin berpegangan padanya. "Yud, lo jangan mati." Suaranya nyaris tak terdengar. Tangannya terulur, ingin menyentuh tangan Yuda yang kini kaku dan dingin. Namun sebelum ia sempat menggenggamnya, jari-jari itu berhenti bergerak, membeku, dan akhirnya mati. Ulfa menutup mulutnya, menahan isakan yang semakin menyakitkan. Tidak seperti ini. Matanya kini tertuju pada wajah Yuda yang hancur. Darah mengalir dari mulut dan matanya. Sahabat yang selalu ada untuknya, yang selalu menguatkannya, kini tak lagi bernafas. Ia menatap wajah Yuda yang penuh luka. Tangannya meraih pipi sahabatnya dengan lemah. "Lo nggak boleh ninggalin gue, Yud. Gue nggak bisa sendirian." Isakannya semakin keras mengguncang tubuhnya sendiri. Kenapa ini harus terjadi? Kenapa mereka harus mati satu persatu? Apa salah mereka? Ulfa menengadah menatap langit yang tertutup oleh dahan-dahan gelap. Ia berharap ini hanya mimpi buruk, bahwa ia akan segera terbangun dan menemukan Hana, Heni, dan Yuda masih tertawa bersamanya seperti dulu, tapi udara di sekelilingnya dingin. Bau kematian menusuk hidungnya, ini nyata, dan kini hanya tinggal dia seorang diri. Panggilan sahabat yang telah pergi tiba-tiba, suara itu datang lagi, lembut, penuh kepedihan. "Ulfa, jangan menangis." Ulfa membelalak. "Hana," ia menoleh perlahan. Di depannya Hana berdiri. Tubuhnya sudah hancur, kepalanya nyaris tak menempel pada tubuh, wajahnya berlumuran darah, tetapi mata kosongnya tetap menatap Ulfa. Tapi kali ini, ekspresinya berbeda. Tidak ada tawa iblis, tidak ada kebencian, hanya kesedihan. Hana mengulurkan tangannya. "Ulfa, ikut kami." Ulfa menggeleng pelan, air matanya terus mengalir. "Gue nggak mau, Hana. Gue nggak mau mati." Hana tersenyum samar, senyuman kecil yang mengingatkannya pada masa lalu mereka. "Gue juga nggak mau mati, Fa. Gue nggak mau pergi, tapi gue nggak punya pilihan." Ulfa terisak. Ia menutup telinganya, mencoba menghalau suara itu. Tapi suara Hana semakin dekat. Heni kini muncul di samping Hana. Wajahnya yang dulu cantik kini penuh luka dan darah, tapi air matanya menetes dari matanya yang kosong. "Kami kedinginan, Ulfa. Kami sendirian di tempat ini. Lo juga harus ikut." Ulfa menggeleng keras. "Enggak." Tiba-tiba, sesuatu yang lebih menyayat hati terdengar. Suara Yuda. "Ulfa." Ulfa langsung menoleh. Tubuhnya membeku. Di depannya tubuh Yuda yang sudah mati kini berdiri kembali. Organ tubuhnya yang tercabik masih tergantung dari tubuhnya. Tapi wajahnya kini penuh kesedihan. "Kenapa lu ninggalin gua?" "Fa." Suara Yuda bergetar, tangannya terulur seolah ingin menyentuhnya. "Kita kan sahabat." Ulfa menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Tidak, ini terlalu menyakitkan. Melihat sahabatnya kembali bukan sebagai manusia, tetapi sebagai sesuatu yang seharusnya sudah mati. Tapi yang paling menyakitkan, mereka masih menatapnya seperti dulu. Seperti sahabat yang kehilangan sesuatu yang berharga." Ulfa terisak hebat, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan pisau. Ia ingin lari, tapi ia juga tidak bisa meninggalkan mereka. Mereka sudah bersahabat sejak kecil. Mereka telah melalui segalanya bersama, dan sekarang hanya dia yang masih hidup. Sebuah suara kecil berbisik di kepalanya. "Kenapa lo harus sendirian? Kenapa lo nggak ikut mereka aja? Bukankah lebih baik mati bersama daripada hidup sendirian?" Ulfa menatap Hana, Heni, dan Yuda yang masih berdiri menunggunya. Mereka semua mengulurkan tangan. "Bersama selamanya, Fa." Suara mereka bersamaan, penuh kerinduan. Ulfa menarik napas panjang, tangannya gemetar. Mungkin mereka benar. Mungkin ia memang tidak pantas selamat. Air matanya jatuh semakin deras. Dengan langkah gemetar, Ulfa perlahan mengulurkan tangannya. Hana tersenyum. Heni menatapnya dengan hangat. Yudha menunggu dalam diam. Mereka siap membawanya pergi. Lalu Ulfa menggenggam tangan mereka. Dan di saat itu juga suara jantungnya berhenti.
Ulfa merasakan sesuatu yang sangat dingin menjalar dari tangannya, menjalar cepat ke seluruh tubuhnya. Kematian menyambutnya. Ia menatap wajah Hana, Henny, dan Yuda yang kini tersenyum tipis, tapi bukan senyum hangat yang dulu ia kenal, melainkan senyum penuh kegelapan, penuh keputusasaan. "Ayo Ulfa, ikut kami," suara mereka berbisik di telinganya, mendesaknya untuk menyerah. Tapi di saat itu juga sesuatu di dalam dirinya berteriak. Tidak, Ulfa terkejut dengan pikirannya sendiri. "Aku tidak bisa mati di sini." Rasa takut dan kesedihan masih menguasainya, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang masih ingin bertahan. Tangannya yang tadi menggenggam tangan mereka dengan pasrah kini mulai menolak. Ulfa menarik dirinya sekuat tenaga. "Aku nggak mau mati." Tubuhnya terlempar ke belakang, melepaskan genggaman mereka. Ia terengah-engah, tubuhnya menggigil, tapi tekadnya mulai menguat. "Aku harus keluar dari sini." Matanya mencari jalan keluar, tapi hutan ini sudah berubah. Tidak ada jalan, hanya ada kegelapan, pohon-pohon yang berdarah, dan wajah-wajah mengerikan yang tertanam di batangnya berbisik memanggilnya kembali. Kejaran arwah-arwah terbakar dendam Ulfa berbalik dan mulai berlari secepat yang ia bisa. Tapi di belakangnya mereka tidak tinggal diam. Hana, Henny, dan Yuda berubah. Tubuh mereka yang sudah rusak semakin terurai. Kulit mereka meleleh seperti lilin terbakar. Tulang mereka mencuat keluar. Mereka bukan lagi sahabatnya. Mereka adalah iblis yang menuntutnya. "Jangan lari, Ulfa!" Suara mereka menggema di seluruh hutan. Ulfa menoleh dan langsung menjerit. Mereka berlari mengejarnya, bukan dengan langkah manusia biasa. Tangan dan kaki mereka mencakar tanah. Tubuh mereka bergerak cepat, tak wajar, tak manusiawi. Mata mereka kosong. Mulut mereka menganga terlalu lebar, memperlihatkan barisan gigi tajam yang siap mengoyaknya. Ulfa berlari sekuat tenaga, menembus dahan-dahan berdarah, menghindari akar yang mencoba menangkapnya. Jantungnya berdebar keras, paru-parunya seperti terbakar. Di belakangnya mereka semakin dekat. Ulfa menjerit ketika sesuatu menarik rambutnya dengan kasar. Tubuhnya hampir terhentak ke belakang, tapi ia berhasil menarik diri, merobek sebagian rambutnya. Darah mengalir dari kulit kepalanya, tapi ia tidak peduli. "Aku harus keluar. Aku harus keluar." Ia melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya. Mungkinkah itu jalan keluar? Harapan mulai tumbuh di hatinya. Tapi hutan ini tidak akan membiarkannya pergi. Tiba-tiba, tanah di bawahnya membelah. Ulfa menjerit ketika ia kehilangan pijakan. Tubuhnya jatuh ke dalam lubang yang penuh dengan mayat-mayat yang membusuk. Tangan-tangan mereka meraih tubuhnya, kuku-kuku tajam mencakar kulitnya. "Ikut kami, ikut kami." Ulfa menjerit, mencakar tubuh mayat-mayat itu untuk melepaskan diri. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras, tulang manusia yang masih menancap di tanah. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mencabut tulang itu dan menghantamkannya ke wajah salah satu mayat yang mencengkeramnya. Mayat itu mundur, memberi celah bagi Ulfa untuk merangkak naik. Dengan tubuh penuh luka, ia berhasil keluar dari lubang dan kembali berlari menuju cahaya. Hana, Henny, dan Yuda sudah menunggunya. Gue bilang, "El Ongga, bisa kabur." Hana melompat ke arahnya. Kuku-kukunya siap merobek dadanya. Ulfa menghindar di detik terakhir, tapi lengan Hana menggores bahunya. Darah memancar, rasa sakit membakar sarafnya, tapi ia tidak berhenti. Ia terus berlari. Gerbang kematian cahaya itu semakin dekat. Ulfa tahu, jika ia bisa melewati batas itu, mungkin ia bisa selamat. Namun di saat yang sama, suara bisikan di kepalanya semakin kuat. "Lo pikir lo bisa lepas dari kami? Lo pikir lo pantas hidup?" Ulfa berusaha mengabaikannya, tapi tiba-tiba sesuatu menusuk perutnya dari belakang. Matanya membelalak. Ia menunduk dan melihat cakar panjang menusuk perutnya, menembus tubuhnya hingga keluar di sisi lain. Henny berdiri di belakangnya. Mulutnya menyeringai lebar, wajahnya penuh darah. "Lo nggak akan kemana-mana, Ulfa." Ulfa terbatuk darah. "Tidak,
Tangannya gemetar, kakinya lemas. Cahaya itu hanya beberapa meter lagi. Aku bisa keluar. Aku harus keluar. Dengan kekuatan terakhir, Ulfa mencengkeram tangan Henny dan menggigit. Lengannya hingga putus. Henny menjerit melengking, mundur sejenak. Ulfa terjatuh merangkak menuju cahaya. Darah mengalir deras dari perutnya. Tubuhnya semakin lemah. Di belakang, Hana dan Yuda berlari ke arahnya. Ulfa mengangkat tangan, mencoba meraih cahaya itu, dan pada detik terakhir, semuanya menjadi hitam. Ketika Ulfa membuka matanya, ia tidak lagi berada di hutan. Ia berdiri di sebuah tempat yang kosong, gelap, sunyi. Tidak ada suara, tidak ada kehidupan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tidak ada apa-apa. Bahkan, dirinya sendiri mulai menghilang. Tangannya mulai berubah menjadi bayangan, tubuhnya semakin pudar. Ulfa menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak mati, ia tidak selamat. Ia terjebak di antara keduanya. Ia tidak bisa kembali ke dunia, tapi ia juga tidak bisa pergi kemanapun. Ia hanya akan berada di sini, sendirian selamanya. Dan di kejauhan, suara Hana, Henny, dan Yuda masih terdengar, berbisik lembut. Kita tetap bersama Ulfa. Tapi lo nggak akan pernah benar-benar ada. Suara mereka semakin jauh, semakin memudar, sampai akhirnya yang tersisa hanya keheningan abadi.